102.6 Ral FM, sejuk dakwahnya, aktual informasinya, asik musiknya. Penampilan bagus dari Bang Haji Roma Irama dengan lagunya Mira Santika. Alhamdulillah sudah berhasil membuka perjumpaan kita di sore hari ini dalam program talk show ya. Ya, bicara tentang talk show pastinya Juli gak sendirian ya. Orang gila dong. Kalau memang Juli bicara atau ngomong sendiri di ruang siaran. Ya, alhamdulillah di sore hari ini sahabat setia Ral, Juli ditemani dengan salah satu senior kita ya. Beliau ini selaku ketua Koba. Nanti sebentar apa sih yang disebut dengan Koba itu ya? Pasti Anda penasaran ya. Di sini narasumber kita sore hari ini ada Bapak Jemi Mono Arfa. Selamat sore Pak. Iya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Jemi Mono Arfa ini selaku ketua Koba. Bapak Jemi, mungkin sahabat setia Ral penasaran apa sih yang dimaksud dengan Koba itu Pak ya? Silakan. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Koba sendiri sebenarnya itu ada kepanjangannya ya. Iya. Jadi kami tergabung dari beberapa lintas generasi, baik dia dari pensiunan, kemudian juga ada mahasiswa, ada pegawai swasta dan pegawai pemerintahan, dan kita membentuk satu komunitas yang namanya Koba. Koba itu ya komunitas ontel bahagia. Ontel. Iya, ontel. Ya, sepeda tua. Kalau orang di Gorontalo lebih dikenal dengan bune. Bune ya. Lebih orang bilang iya ada sepeda bune, atau ada yang bilang juga turangga. Wah, pantesan gitu. Perjalanan ke studio itu Bapak iya, kita naiknya sepeda. Sama ontel ya, sepeda ontel. Mantap. Oke, sahabat setia Ral, mungkin Anda sudah pernah dengar atau sudah pernah lihat sejumlah bangunan pada masa kolonial Belanda ya Pak, gitu ya. Terus sampai dengan sekarang ini alhamdulillah masih berdiri kokoh dalam satu kawasan yang sangat-sangat luas yang ada di kota Gorontalo, bahkan di provinsi Gorontalo ya. Pada umumnya itu sahabat setia Ral, mungkin Anda pernah lihat bangunan tersebut, termasuk perkantoran atau rumah pegawai atau pengusaha pada masa itu yang dibangun pada awal abad 20 ya, bahkan ada yang sudah berdiri sebelum itu. Nah, mungkin Anda penasaran sahabat setia Ral, itu seberapa besar konsep kota tua yang Anda atau yang sudah disuarakan oleh pihak seperti Bapak Jemi Mono Arfa selaku ketua Koba ya, seperti yang Bapak jelaskan tadi. Silahkan Bapak. Iya, terima kasih. Sebenarnya bicara kota tua ini tidak hanya, orang lebih banyak bilang bahwa kota tua itu hanya di kota gitu. Sebenarnya kan kalau bicara kota tua ini berarti kita harus bicara secara lebih luas gitu. Betul. Kota tua itu tidak hanya dimiliki oleh masyarakat yang ada di kota Gorontalo, tapi juga kita orang semua yang ada di Gorontalo. Gitu. Jadi memang ini juga perkembangan dan tantangannya juga cukup besar yang sekarang kami alami sendiri, baik kami di komunitas ontel, kemudian juga ada beberapa komunitas. Nah, kami sendiri di komunitas sendiri di Ontel Bahagia, komunitas Koba ini, kita coba mendorong bagaimana aset-aset yang ada itu, bangunan yang bersejarah ini tetap ada. Nah, salah satunya adalah bagaimana menggali lagi beberapa literatur tentang kita. Jadi kita harus buka lagi beberapa buku tua, kita coba menggali lagi informasi, kita menghimpun dari informasi dari banyak narasumber. Kebetulan juga ada beberapa orang yang kerja maupun pensiunan di pensiunan di pemerintahan itu sendiri masa itu, kemudian juga dari veteran yang ada yang masih hidup, dan itu yang bisa jadikan salah satu sumber yang bisa kita menggali banyak tentang sejarah kota tua di Gorontalo. Begitu. Jadi memang terkait dengan bangunan sendiri memang sangat miris ketika ini sedang dibangun dan didorong sebuah proses bagaimana kota tua itu bisa tetap ada, kemudian ini juga bisa tetap lestari, terjaga. Dan memang juga ini terkait juga bicara tentang tata ruang di wilayah kotanya sendiri, karena banyak kepentingan di dalam mendorong satu pemanfaatan ruang itu yang harus terus dijaga. Tapi di satu sisi juga kan kebutuhan ruang, terutama perkembangan di wilayah kota juga ini sudah kita juga tidak bisa menutup mata. Itu banyak bangunan tua yang akhirnya jadi berganti dengan bangunan yang justru lebih model kekinian. Gitu. Ini juga yang jadi tantangan, sehingga yang
di komunitas juga kita tidak bergerak sendiri, juga banyak komunitas yang lain yang juga punya visi misi yang sama. Di Gorontalo juga ada yang sudah, kalau sekali tidak salah itu dibentuk tahun 2017, itu sudah ada namanya Gorontalo Tanah Pusaka. Nah di sini bagaimana ini bisa menjaga kelestarian nilai sejarah bangunan itu sendiri, maka ini harus ada peran semua pihak. Nah maka waktu itu oleh pemerintah provinsi, pemerintah kota juga, ini sudah lewat dinas terkait, yaitu Dinas Pariwisata Provinsi dan Kota Gorontalo, itu membentuk satu wadah. Jadi ada lintas teman-teman di situ yang tergabung, tidak hanya dari pemerintahan, tapi juga ada akademisi, kemudian di situ juga ada budayawan, ada sejarawannya juga, banyak lintas sektor yang tergabung di dalam Gorontalo Tanah Pusaka. Iya, oke. Begitu. Iya. Oke, Bapak, semua masyarakat yang ada di Kota Gorontalo ini sering membicarakan tentang kota tua. Nah, termasuk pasar tua atau gimana nih? Iya. Karena paling banyak masyarakat Gorontalo itu sering bilang, sering ngomongnya seperti ini. Kita ke pasar tua yuk, kayak gitu ya. Apakah pasar tua itu termasuk juga kota tua yang Bapak maksudkan tadi? Iya. Jadi memang tahun 2017 lagi ya, itu jadi di Gorontalo ini ada Balai Pelestarian Cagar Budaya BPJB, gitu. Jadi mereka sudah melakukan satu pemetaan. Jadi mereka melakukan satu pemetaan di mana wilayah mana saja yang itu masuk kategori kota tua, gitu. Dari hasil pemetaan yang mereka lakukan itu ada kurang lebih dia ada 6 apa 7 wilayah di Kota Gorontalo itu yang sudah masuk, termasuk ini wilayah Ipilo sendiri ini, wilayah mohon maaf ini Kelurahan Ipilo ini kan ada di Kecamatan Kota Timur ya. Ini Kota Timur, kemudian dia ada Kota Selatannya, kemudian juga ada di wilayah Kota Selatan dan wilayah Kecamatan Dungingi kalau saya tidak salah, itu sudah wilayah yang kemarin dipetakan oleh pihak Balai BPJB. Jadi Balai Pelestarian Cagar Budaya. Memang orang selama ini bilang, saya juga gitu ya, kalau dari dulu kan memang sering diajak orang tua mau beli baju, baju di kalau pasar tua, betul. Mau beli di mana itu baju mah? Orang pilih pasar tua aja, nanti cari pasar tua saja itu. Mau beli apa-apa pasti datang ke pasar tua. Jadi kayaknya itu melekat sampai sekarang. Jadi memang kalau dilihat dari perkembangannya dari saat itu, wilayah pusat pasar tua itu sebenarnya salah satu jantung ekonominya Gorontalo saat itu. Gitu. Jadi hanya ini perkembangan, dia berkembang dan sekarang orang lebih mengenal, walaupun itu sudah tidak seramai seperti dulu, tapi orang lebih banyak tahu ini wilayah pasar tua itu ada di wilayah pusat pertokoan. Gitu. Kemudian juga di kota ini kan ada pasar sentral gitu. Nah, memang kalau dilihat pasar tua ini memang kalau dulu ketika masih zaman masa kolonial itu juga kan di situ ada pemukiman masyarakat Tionghoa yang mereka juga tidak hanya datang ikut bersama tidak hanya datang menempati, tapi juga mereka membangun usaha ekonomi di situ. Sehingga di wilayah di wilayah Umialo kalau tidak salah ini wilayah Umialo, pasar tua itu di wilayah Biau itu ada pemukiman keluarga Tionghoa, kemudian juga ada pemukiman dari masyarakat keturunan Arab yang sudah bermukim di situ sudah sangat lama, dan itu lebih di mana itu dijadikan satu pusat ekonomi, dan itu berkembang sampai sekarang dengan yang kalau dulu kita tahu sampai sekarang juga masih lebih dikenal dengan pasar tuanya sendiri. Pasar tua. Iya, pasar tua. Oke, selain yang ada di Biau yang tadi Bapak jelaskan, pasar tua, apa masih ada lagi kawasan kota tua Gorontalo selain Biau, Ipilo, dan apa masih ada lagi kawasan-kawasan yang lainnya Pak ya, yang disebut dengan kota tua? Iya. Masih ada. Jadi memang itu adalah pusat, kalau masih zaman kolonial dulu itu memang dibangun beberapa wilayah yang memang sudah, kalau kita lihat dari peta tua yang ada itu, wilayah itu sudah sangat begitu bagus dibangun sebagai salah satu tata ruang yang sudah sangat bagus yang dibangun saat zaman kolonial. Jadi ada pusat pemerintahannya. Kalau pusat pemerintahan itu dia tersebar di wilayah Ipilo dan Kampung Tenda.
gitu. Di situ kan kalau dulu ada bangunan residen. Nah, bangunan residen itu kalau dulu yang sekarang kita kenal dengan rumah dinas jabatan gubernur. Nah, itu salah satu bangunan tua yang sampai sekarang masih digunakan oleh pemerintahan, oleh pemerintah provinsi dan kota. Itu dijadikan sebagai kantor pemerintahan. Kemudian juga ada beberapa bangunan tua yang dulu berfungsi sebagai rumah tinggal dan sekarang juga sudah digunakan sebagai kantor pemerintahan. Gitu. Itu yang ada di wilayah Kampung Tenda. Di depannya itu ada alun-alun yang lebih kenal sekarang dengan Taruna. Itu dulu jadi itu salah satu pusat dia sampai ke, kalau kita lihat itu sampai, kalau dari peta tua yang ada itu justru dia sampai ke Masjid Baitur Rahim. Itu wilayah pemerintahan yang dibangun masa kolonial waktu itu. Kemudian dia sisi selatannya itu pusat ekonomi. Nah, kalau di wilayah timur Kota Gorontalo sendiri itu lebih banyak dia pemukiman masyarakat pribumi saat itu. Gitu itu yang kalau kita lihat dari peta tua dan sudah dipetakan oleh pihak BPJB, Balai Pelestarian Cagar Budaya yang ada di Gorontalo. Seperti itu. Seperti itu ya Pak. Tapi alhamdulillah sebagian gedung tua itu selalu terawat ya, seperti itu. Dan difungsikan sebagai ada yang digunakan sebagai rumah tinggal, kantoran, seperti itu. Bapak, pertanyaan yang berikutnya, kira-kira potensi apa yang bisa didapat dari gagasan wisata konsep tua ini? Memang dari sejak ini mulai kita dorong dan coba kita kembangkan melalui satu kolaborasi antara pemerintah dengan pihak teman-teman di komunitas. Memang ini sangat menarik untuk menjadi salah satu wilayah destinasi baru ya, kita boleh bilang itu. Karena kita juga melihat dari beberapa belajar dari beberapa model yang sudah dikembangkan kota tua yang ada di Jakarta. Di sana lebih kenal kota tua, ada kota Batavianya, kemudian juga begitu di Semarang dan di tempat-tempat lain. Jadi kita belajar dari situ. Ini tidak hanya sekedar wisata, tapi kalau kita melihat juga di situ juga banyak nilai sejarahnya yang kita bisa pelajari. Kalau orang-orang kan lebih banyak, kalau sekarang kan lebih enak mencari informasi itu lewat internet. Kalau dulu kan kita harus cari buku, sekarang kan banyak referensi yang bisa dijadikan satu referensi oleh pelajar maupun pelajar SD, SMP sampai perguruan tinggi, itu bisa melihat dari ini. Dan ini wisata yang model pengembangan ke depan memang juga butuh kehati-hatian. Jangan sampai ketika ini mulai dikembangkan oleh pemerintah sebagai salah satu wisata pengembangan wisata kota tua di Kota Gorontalo, memang butuh kehati-hatian. Jangan sampai kita merubah struktur, terutama dari sisi bangunan yang ada. Karena dari pihak BPJB sendiri kan berharap banyak bangunan yang memang sudah harus segera dilakukan perbaikan. Karena kondisinya kan rata-rata bangunan tua di Gorontalo itu struktur kayu yang lebih banyak ditemukan ketimbang dia struktur bangunan yang dari beton gitu. Jadi ini memang sekarang kondisinya juga sudah banyak yang bahkan sudah ada yang hilang, sudah ada yang rubuh karena sudah dimakan usia. Nah, ini memang juga terkait perawatan, perbaikan bangunan-bangunan juga anggarannya juga tidak sedikit. Gitu juga ini yang tantangan yang dihadapi bersama di sini, bagaimana bangunan-bangunan itu tetap ada, keasliannya keasliannya juga masih tetap terawat. Itu kalau toh akan dilakukan renovasi, ya jangan sampai hilang seperti dulu betul, begitu. Seperti itu. Dan itu yang diharapkan oleh pihak Balai Pelestarian Cagar Budaya sendiri. Karena contoh kasus kemarin yang ada di wilayah Kota Barat, yaitu di Benteng Otanaha gitu. Dan memang kan ketika itu dilakukan penataan oleh Dinas Pariwisata, ini tidak, kalau kemarin kita coba mencari tahu ke pihak BPJB bahwa ternyata saat dilakukan penataan wilayah Benteng Otanaha itu tidak melibatkan tim ahli cagar budaya, sehingga banyak diubah, ada banyak perubahan yang padahal ini sudah cagar budaya maksudnya Benteng Otanaha sendiri kan sudah masuk salah satu cagar budaya yang sudah sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat gitu. Mulai proses
penetapan cagar budaya pun itu melalui prosesnya dari bawah, gitu, berdasarkan usulan, kemudian berdasarkan kajian dari ahli cagar budaya yang ada di Gorontalo, kemudian ini diusulkan oleh pemerintah kota lewat dukungan pemerintah provinsi, ini disampaikan ke pemerintah pusat. Iya. Nah di tingkat pemerintah pusat itu kan dia di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kan yang ada di Jakarta. Nah ini kan baru ketika ini sudah diusulkan, ini pun belum langsung ditetapkan. Iya. Ada turun lagi tim melakukan melihat lagi, mengkaji lagi seperti apa usulan-usulan yang sudah diusulkan di dalam penetapan satu bangunan yang akan dijadikan cagar budaya. Sehingga kemarin kita lihat bahwa memang sangat disayangkan juga di dalam pembangunan atau ada bangunan untuk revitalisasi bangunan-bangunan tua di Gorontalo, berharap ini harus bisa melibatkan komponen terutama di dalam yang menyangkut ahli cagar budaya, sehingga keinginan kita bersama bagaimana bangunan tua yang ada di Gorontalo itu bisa tetap terjaga keasliannya sesuai dengan bangunan yang sebenarnya. Gitu. Oke, Bapak, pertanyaan berikutnya, apakah sebelumnya sudah menghitung berapa jumlah gedung yang masuk dalam nilai sejarah kota tua? Sebentar kita break dulu ya Bapak ya. Sebentar dijawab dulu, kita break dulu, kita ngopi-ngopi sore dulu ya. Asik. Baik, sahabat Setiara, untuk Anda yang pengen ikutan gabung juga di layanan telepon, nanti sebentar Juli buka di sesi telepon masih di 0823 993 93995 untuk Anda yang mempertanyakan tentang kota tua ya, karena memang banyak sekali kita apalagi masyarakat yang awam ya Bapak ya, masih kurang paham dengan kota tua. Silakan, ada di sini senior kita Bapak Jemi Mono Arfa selaku Ketua Koba. Anda bisa menanyakan semuanya ya di 0823 993 93995. Untuk itu pastikan Anda masih terus bersama kami di 102.6 FM Radio Al Khairat Gorontalo.